Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu kembali di Prapto Giat Channel. Kali ini Prapto Giat Channel akan berbagi cerita tentang jenis-jenis kapal yang ada di lautan. Ayo teman-teman semuanya, kita langsung ke TKP. Di urutan pertama adalah kapal pesiar. Menurut Wikipedia, kapal pesiar atau bahasa Inggris yang dinamakan cruise liner atau cruise ship adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Para penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Sebagian kapal pesiar memiliki rute pelayaran yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari sampai sekitar 3 bulan tidak kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Kapal pesiar berbeda dengan kapal samudera atau ocean liners yang melakukan rute pelayaran reguler di laut terbuka, kadang antar benua dan mengantarkan penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan yang lain. Bagaimana? Teman-teman tertarik untuk pergi ke sana? Mudah-mudahan saya doakan teman-teman bisa ke sana. Dan sekarang tabungannya harus terus ditambahin. Di urutan kedua adalah kapal containers. Container ship atau kapal peti kemas adalah kapal yang dibangun khusus mengangkut kontainer atau peti kemas ukuran standar. Penempatan peti kemas bersifat seluler dengan bingkai vertikal berukuran mulai dari sekitar 500 teus hingga sekitar 22.000 teus. Kontainer dapat memuat kontainer ukuran 20 feet dan 40 feet. Setiap kapal umumnya mencantumkan kapasitas angkut maksimumnya untuk masing-masing ukuran kontainer. Menurut Alphaliner, saat ini ada 5.992 unit kapal peti kemas yang beroperasi di seluruh dunia. Total kapasitas angkut mencapai 21 juta TEU dengan total tonnase hampir 260 juta deadweight ton. Kapal peti kemas beroperasi dengan cara yang berbeda dengan bulk atau general cargo ship. Kapal peti kemas melayari rute tertentu secara rutin atau disebut dengan pola liners. Kapal yang lebih kecil digunakan sebagai kapal pengumpan dari atau ke daerah pedalaman di sekitar terminal peti kemas utama. Kapal peti kemas yang lebih besar biasanya memiliki kecepatan lebih dari 25 knot sehingga digunakan dalam pelayaran jarak jauh. Seperti ini, adakah teman-teman yang bekerja di kapal kontainer? Langsung ya, beri komentar. Kita saling mendukung sesama pelaut. Dan mudah-mudahan saya doakan kapalnya lancar dan selalu diberi rezeki yang banyak. Di urutan ketiga adalah kapal tugboat atau kapal tunda. Adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver atau pergerakan. Utamanya adalah menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan. Yang keempat adalah fast utility boat atau fast crew boat
atau juga dibilang utility vessel adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut kru dan supply barang ke offshore platform, antara lain makanan, air bersih, bahan bakar, peralatan atau material yang dibutuhkan offshore platform. Nah, kebetulan sekarang saya di posisi di sini, bekerja di utility boat. Di posisi kelima adalah kapal kargo. Kapal kargo juga disebut dengan kapal barang, adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudera setiap tahunnya, memuat barang-barang perdagangan internasional. Di urutan ke-6 adalah kapal supply. Transportasi ini biasa digunakan untuk produk cair dan muatan pendukung pengemburan dengan memanfaatkan daerah geladak yang besar dan kapasitas yang besar di tangki-tangki kapal. Kapal jenis ini juga dapat membawa perlengkapan lainnya untuk kegiatan pengemburan, kapal pengemburan, dan mendukung instalasi platform lepas pantai. Biasanya memiliki sistem DP1 atau DP2 untuk memposisikan kapal secara dinamis di sisi kiri dan sisi kanan platform. Yang ketujuh adalah kapal crewboat. Kapal jenis ini biasanya digunakan hanya memuat penumpang, yaitu orang yang akan bekerja ke support platform. Cuman kapal ini tidak bisa dimuati barang yang banyak. Biasanya cuman memuat orang dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lainnya. Kalau penumpang tadi tujuannya ke platform, nanti akan diteruskan atau dijemput oleh fast utility boat. Kapal ini biasanya termasuk kapal mewah dan nyaman fasilitasnya. Delapan, kapal ambulans adalah kapal emergensi yang disediakan untuk penanganan seketika atau emergensi supaya suatu kecelakaan atau accident dapat tertangani dengan cepat. 9. Kapal patroli. Kapal patroli disediakan untuk pengamanan daerah sekitar pengemburan ataupun platform dan sangat berguna sekali apabila ada kapal masuk. Kapal ini bisa digunakan juga sebagai pengusir nelayan-nelayan yang menghalangi atau mengganggu jalannya operasional. Kapal longboat. Ini kapal nggak ya? Ya kapal aja lah, orang bisa mengantarkan saya jalan-jalan kok. Nah ini biasanya kapal longboat ini digunakan orang-orang kepulauan untuk berkunjung dari pulau satu ke pulau lainnya. Nah ini kebetulan
saya baru bermain atau berkunjung ke rumah kawan saya. Jadi cukup sekian dulu ya, walaupun masih banyak lagi jenis kapal yang lainnya, tapi waktu dan tempat tidak memungkinkan. Jadi apabila nanti ada kawan yang pengen bertanya, langsung saja ditulis komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar dapat update ke video-video saya berikutnya.